Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar di minggu terakhir bulan Maret. Di pembahasan sudah 2 minggu ini, pembahasan saya mengambil dari sumbernya buku Finon ini ya. Di mana minggu lalu itu saya masuk ke pembahasan tentang rasio-rasio keuangan. Yang sudah saya paparkan di minggu lalu itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu cara mengukur, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan segera. Yang ada 3 ya, rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Di minggu ini saya akan meneruskan rasio lainnya, yaitu rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio solvabilitas itu yang akan saya bahas sekarang, yaitu untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutang jangka panjang ya. Terdiri dari dua rasio, yaitu debt ratio atau rasio hutang dan debt to equity ratio. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Untuk debt ratio itu rumusnya total hutang dibagi total aset ya. Angka idealnya sendiri tidak dipatok, tapi yang pasti semakin kecil debt ratio tentu semakin bagus, karena jika debt ratio itu kurang dari 1 atau total hutang itu jika debt ratio melebihi 1 atau total hutang itu melebihi total aset, berarti perusahaan dalam keadaan buruk. Karena berarti si total aset perusahaan itu tidak mencukupi untuk pembayaran total hutangnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Untuk debt to equity ratio itu rumusnya total utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Nah, idealnya sendiri ya tentu semakin kecil DER ini semakin baik ya. Jika DER sama dengan 1, itu menunjukkan total hutang jangka panjang itu sama dengan total modal sendiri. Jika utangnya semakin kecil kan berarti kemampuan perusahaan juga semakin baik dalam pembayarannya. Karena terkait bunga juga ya, karena bunga yang harus dibayar juga berarti semakin kecil jika hutangnya itu semakin kecil. Untuk rasio berikutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menghasilkan penjualan selama satu periode tertentu berdasarkan aset yang dimiliki. Jika diibaratkan aset itu ayam. Nah, penjualan atau sales itu telur. Nah, jadi bagaimana aset itu, ayam itu bisa menghasilkan telur per setiap periodenya, seperti itu. Ada 4 rasio aktivitas yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama total asset turnover ya. Yang rumusnya itu dari total sales, total penjualan dibagi total aktiva. Berarti ini mencakup keseluruhan aktiva. Bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan seluruh aktivanya untuk menghasilkan sales tertentu dalam satu periode, seperti itu. Kemudian rasio aktivitas yang kedua yaitu account receivable turnover. Rumusnya itu penjualan dibagi piutang. Nah, yang ketiga inventory turnover. Rumusnya penjualan dibagi inventory, penjualan dibagi persediaan. Dan yang terakhir fixed asset turnover, rumusnya penjualan dibagi total fixed asset. Yang terakhir rasionya yaitu adalah rasio profitabilitas. Kalau tadi menghasilkan aktivitas itu menghasilkan penjualan, nah profitabilitas ini mengukur bagaimana perusahaan mampu menghasilkan laba dalam satu periode. Jadi lebih kecil lagi skopnya, yang tadi penjualan sekarang laba. Ada 4, yaitu yang pertama gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga ROA, return of asset, dan yang terakhir ROE, return of equity.
untuk gross profit margin rumusnya itu dari gross profit dibagi sales kotor, sales gross. Di mana gross profit margin itu adalah sales dikurangi COGS, net sales dikurangi HPP, penjualan bersih dikurangi harga pokok, kemudian dibagi sales kotor, penjualan kotor. Itu adalah gross profit margin. Yang kedua net profit margin, yaitu dari laba bersih atau net profit dibagi sales. Ya. Yang ketiga ROA itu menunjukkan laba terkait aset. Jadi dari aset yang dimiliki itu menghasilkan laba berapa gitu. Jadi laba dari sebelum bunga dan pajak dibagi total aset gitu. Dan yang terakhir ROE, ini penting bagi pemegang saham karena menyangkut pengembalian, menyangkut dividen mereka, dividen mereka gitu. Jadi rumusnya dari laba bersih dibagi total ekuitas. Jadi dari setiap lembar saham pemegang saham itu menghasilkan berapa keuntungannya, seperti itu. Jadi dapat pengembalian berapa atas setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai rasio-rasio keuangan saya cukupkan. Untuk di minggu berikutnya saya akan mencoba membahas mengenai perencanaan cash flow. Masih dari sumber buku yang sama. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.